Oke, kita kembali lagi ya, Bung Roky. Kita mesti update situasi di Jabodetabek ini karena mengingat meningkatnya terus angka COVID dan pemerintah kelihatannya menaikkan level untuk Jabodetabek itu menjadi level PPKM level 2 dan Pak Luhut juga sudah menyatakan bahwa 2 pekan lagi itu akan berlaku untuk masuk-masuk mall orang harus sudah booster ya, vaksin booster. Jadi ini penting untuk diingatkan pada semua kita untuk terus menjaga protokol kesehatan, jangan abai. Walaupun Pak Jokowi pada waktu itu menyatakan sudah boleh membuka masker, tapi tetap saja realitasnya sekarang terjadi peningkatan. Iya, kita memang melihat kondisi kesiagaan kita menurun. Walaupun di dunia juga ada gejala sejenis yang sebetulnya di Cina 2 bulan lalu gejala itu sudah ditemukan sehingga di lockdown satu Hong Kong itu di lockdown dan bukan Hong Kong ya, apa namanya, kota terbesar itu, kota dagang terbesar itu. Tapi yang jelas kalau itu diputuskan maka konsistensinya juga dipegang gitu, dan itu memungkinkan rakyat merasa oke, memang masih bahaya. Karena sebagian besar yang ketemu saya, mereka anggap enggak, udah pergi, COVID-nya udah hilang sama sekali. Jadi bagian ini menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat tidak dimonitor oleh pemerintah. Kan mestinya pemerintah juga memonitor percakapan di WA group itu, tentu dengan cara yang masuk akal, bukan dengan mengintip percakapan pribadi itu. Kan banyak WA group yang juga diikuti oleh lembaga pemerintah tuh, bahwa rakyat udah mulai abai. Kenapa? Karena pengetahuan dia tentang sifat atau perilaku atau perangai dari COVID ini belum lengkap. Nah, itu pentingnya ada talk show dari pemerintah tentang ilmu yang disebut sebagai mikrobiologi atau virologi segala macam itu, supaya publik tahu. Karena sekarang publik cuma menduga-duga tuh. Sampai sekarang teori konspirasi masih berjalan tuh. Kenapa mesti di booster, itu artinya ada kepentingan lain di situ kan, itu nggak jelas. Jadi rumors itu selama 2 tahun nggak bisa diselesaikan pemerintah. Nah, sekarang ada kesempatan pemerintah itu datang untuk menerangkan situasi penelitian tentang COVID. Itu lebih masuk akal daripada sekedar melarang-larang dan orang merasa, waduh, ini apa sih yang sementara kita sebetulnya ingin ekonomi tumbuh tuh. Itu yang pertama. Yang kedua, harus diterangkan juga trade off antara ekonomi bertumbuh dengan pengendalian COVID itu apa. Jangan sampai orang merasa demi pengendalian Pertalite maka orang tinggal di rumah, jangan di Pertalite karena stok Pertamina udah habis. Kan begitu-begituan kan. Oke, itu tadi sekedar peran kita untuk membantu masyarakat ya, untuk menjaga kesehatannya. Tapi kita sekarang seperti biasa, saya ajak Anda balik untuk membicarakan topik hangat ya, aktual. Ini saya membaca berita, ini rupanya dalam sebuah talk show, ini politisi PDIP Effendi Simbolon itu menyayangkan mengapa media internasional tidak cukup memberikan pemberitaan yang cukup, yang proporsional tentang kunjungan Pak Jokowi ke Ukraina gitu ya, terutama Ukraina dia nyebutkan. Kenapa? Karena menurut dia ini adalah kunjungan yang sangat penting sekali, dan dia adalah kepala negara pertama di Asia yang mengunjungi Ukraina. Nah, ini padahal di satu sisi kita melihat ya memang kalau media internasional tidak memberikan porsi itu yang menganggap tidak penting, karena kita tahu bahwa banyak sekali kepala-kepala negara lain memang bukan dari Asia yang sudah mengunjungi kawasan itu dan mencoba menjadi juru damai, termasuk yang profilnya sangat kuat seperti Macron, Erdogan, bahkan kanselir Jerman, termasuk sekjen PBB kan. Ya itu, ya kenapa kita mesti sedih kalau publik internasional nggak memberitakan? Karena kalau kita bergembira nanti publik internasional justru bertanya, Anda gembira karena apa? Karena sukses mendamaikan, atau gembira karena ada pemalsuan di dalam headline dalam negeri Anda sendiri? Kan nanti pers dunia akan lihat, lo pers Indonesia aja menipu diri kok, gimana? Kan Kompas menipu diri sebetulnya tuh kemarin yang kita bahas. Jadi kadangkala sinyal itu jadi palsu justru karena kita mainkan yang lebih gitu. Jadi memang udah proporsional, bukan nggak proporsional. Proporsional, pers asing mengatakan bahwa ada soal di dalam diplomasi Indonesia yang gagal. Kan itu intinya tuh, dan itu objektif betul. Lalu dibandingkan lagi bahwa profil Pak Jokowi belum sekuat Erdogan atau Macron atau
pemimpin Eropa untuk masuk di situ. Itu juga dilihat sebagai kenapa nggak perlu dipublikasi. Artinya no point buat publik internasional melihat kedatangan Jokowi. Jadi orang anggap ya Pak Jokowi memang berkunjung, tapi nggak jelas dia mengunjungi untuk apa. Tentu pers dunia juga mengintip pembicaraan di pers Indonesia yang menganggap Bapak Jokowi berkunjung untuk dapat headline aja tuh. Dan profil Indonesia juga dikenal dengan baik oleh pers asing sebagai nggak punya kapasitas untuk mengatur perdamaian di situlah. Jadi semua soal itu yang mesti kita tempatkan supaya kita nggak sekedar ngomel kok nggak diberitain ya bukan berita artinya kalau nggak diberitain kan gampang. Iya, iya. Karena memang wartawan itu saya kira kan kita punya satu daya penciuman gitu yang kita sering melihat bahwa sesuatu kita bisa melihat bahwa oh ini akan menjadi berita besar, oh ini berita biasa-biasa saja, dan itu bukan sekedar hanya persoalan jam terbang tapi juga dibekali dengan pemahaman tentang berbagai persoalan termasuk dalam hal ini soal geopolitik global itu kan. Iya kan hebohnya itu justru karena Presiden Jokowi dianggap berbohong itu. Jadi itu intinya tuh. Nah kebohongan itu kan nggak mungkin dipromosikan oleh publik internasional sebagai upaya untuk perdamaian. Jadi Presiden Jokowi bikin diplomasi yang masih tersembunyi sehingga dimungkinkan ada pembicaraan dua kamar nanti. Nah kalau itu bagus tuh. Tapi kan yang bocor ke publik Presiden Jokowi tidak mengerti isi pembicaraan antara dia dan Zelensky atau dia dengan Putin kan. Karena yang biasa disebut lost in translation itu. Jadi soal ini yang justru kita berharap supaya publik internasional jangan memberitakan hal-hal yang buruk kan. Jadi kalau kita minta publik internasional atau jurnalis internasional bongkar atau memberitakan, justru yang akan diberitakan bagian-bagian yang dijelek-jelekkan itu kan. Kan ngaco juga keterangan dari PDIP kalau menganggap, bukan PDIP sebetulnya salah seorang politisi aja dari PDIP. Dan Ibu Mega saya kira nggak begitu, dia lihat bahwa memang gagal. Kan Ibu Mega akan pakai ukuran presiden pertama Bung Karno selalu sukses. Walaupun itu dianggap ya itu kan kemampuan pribadi Presiden Bung Karno yang punya aura. Ya memang mesti punya aura dalam diplomasi internasional. Erdogan punya aura, Macron punya aura. Nah, Pak Jokowi ya belum punya yang disebut aura dalam diplomasi. Dan orang akan lihat bahwa ya selama Pak Jokowi memerintah nggak ada satupun kalimat yang bermutu diucapkan oleh Pak Jokowi di forum internasional. Kenapa? Karena ngutip-ngutip PowerPoint, melirik-lirik laptop kan itu buruk kan. Jadi seolah-olah dia cuma di brief, jadi speaker dari pembisiknya itu kan itu. Sehingga wartawan asing juga mendeteksi kok Pak Jokowi sepertinya nggak punya konsep tentang diplomasi kan. Nah, itu intinya tuh. Jadi memang ini soal 0% kalau kapasitasnya tidak diuji di dalam medan tandingnya 0%. Jadi begini jadinya tuh. Jadi semua soal menjadi rumit dan mengalami kekurangan makna karena dari awal persaingan politik itu tidak tajam dan tidak jujur apalagi. Oke, saya sih sejauh ini ya kalau saya mungkin belum sampai pada kesimpulan bahwa Pak Jokowi sengaja berbohong gitu. Saya sih memahaminya mungkin sama dengan tadi yang Anda sebut sebagai lost in translation. Kenapa? Karena ada fakta ternyata. Sebelum ribut-ribut di Ukraina itu, yang kemudian Pak Jokowi dikomplain bahwa tidak pernah menitipkan pesan, kok mengklaim menitipkan pesan. Karena ada kesalahpahaman juga yang terjadi ternyata, Bung Rocky. Sempat muncul di media di dalam negeri tapi tidak heboh karena fokusnya ke Ukraina. Ini Perdana Menteri Italia itu mengklaim ketika bertemu dengan Jokowi, dia menyatakan bahwa Pak Jokowi sudah tidak mempertimbangkan untuk kehadiran dari Putin ke Bali. Padahal ternyata Pak Jokowi sangat berharap untuk ada undangan. Nah ini kan menurut saya, ini saya bilang pasti ini persoalan komunikasi ini. Ya mungkin Italia sedang biasa itu diplomasi apa namanya taruh biasanya disebut taruh pancing tapi tanpa umpan gitu. Dan seolah lagi mancing padahal nggak ada ikan yang mau menelan pancing yang langsung kelihatan, nggak ada umpannya tuh. Jadi ini bagian yang ya kecerdasan berdiplomasi begitu. Kalau misalnya Pak Jokowi seperti kemampuan Bung Karno untuk dari awal Bung Karno udah tahu ini kalau gue ngomong begini akan diplesetin, karena itu gue ngomong begini dulu supaya plesetannya yang akan gue bahas gitu dalam pidato kan begitu kan. Nah Pak Jokowi nggak punya kemampuan itu sehingga lost in translation itu sering kali terjadi.
Jadi ya, bahkan Pak Jokowi lost in anything, lost in everything gitu kan. Jadi sebetulnya itu persoalan kita tuh. Dan itu balik lagi pada kapasitas, kecerdasan, kemampuan. Kalau misalnya konsepnya kuat dari awal, nggak mungkin ada peristiwa lost in translation itu. Jadi dari awal konsepnya menyebabkan lost in translation terjadi. Dan dalam waktu yang pendek saja ini, dalam kunjungan yang tidak sampai sepekan gitu kan, dari Jerman kemudian ke Ukraina, ya dalam hitungan hari ternyata 2 kali terjadi peristiwa itu. Itu kan menunjukkan memang betul-betul ini salah satu sisi kelemahan Pak Jokowi. Jadi saya kemudian bayangkan bagaimana kemudian Zelensky dan Putin bisa mempercayai ketika Pak Jokowi menawarkan diri untuk menjadi jembatan komunikasi kan. Ya itu kan naik kereta 12 jam, mestinya ada tim yang backup terus Pak Jokowi, minute detailsnya itu dikasih tahu Pak Jokowi ini poin segala macam tuh. Kalau bisa dibikin simulasi di atas kereta tuh bagaimana menghadapi pembicaraan berikutnya, kan nggak dilakukan kan? Atau memang timnya udah frustrasi karena ini pasti juga dianggap wah ini udahlah nggak ada gunanya nih, nanti juga ada kekacauan tuh. Tapi nggak boleh begitu tuh. Ini soal nama baik bangsa. Jadi tim ini apapun kelemahan Pak Jokowi di dalam diplomasi internasional, dia harus dituntun. Itu intinya, supaya kita nggak dibikin malu oleh, termasuk tim ini juga harus diperiksa oleh Barreskrim misalnya. Kenapa nggak ada upaya untuk menyelamatkan bangsa? Ini nanti dianggap serius kalau kita bilang diperiksa Barreskrim. Dan Pak Jokowi juga mesti diminta pertanggungjawaban karena ini soal bangsa itu. Ya mungkin ada semacam hearing di DPR, MPR supaya presiden berikutnya mengerti bahwa menjadi presiden artinya membawa bendera bangsa, dan bendera kita nggak dihargai karena flagnya itu penuh dengan bercak yang dianggap sebagai ketidakmampuan. Ya, kita masih bisa pakai bahasa yang lebih ringan, lost in translation, tapi publik internasional mungkin menganggap ya dia dijebak aja bahkan oleh Presiden Italia sebetulnya, supaya langsung terjadi krisis baru di dalam diplomasi, bahwa ternyata Putin memang nggak akan diundang gitu. Kira-kira begitu kan. Ini kan juga kecerdasan NATO untuk bermain bahasa-bahasa diplomasi itu. Ya, dan ini jadi serius karena nanti bulan Oktober Pak Jokowi akan jadi ketua atau jadi presidensi dari G20. Jangan sampai kemudian ini terjadi salah komunikasi lagi dan dampaknya menjadi sangat serius. Ya itu yang kita hanya bisa berharap karena kita bukan tim di situ kan. Tapi sebetulnya ada bagian yang kita inginkan supaya bangsa ini di dalam semua soal itu tidak mengalami loss itu. Jangan loss in everything gitu. Jadi soal-soal semacam ini yang mesti kita pastikan bahwa Indonesia itu tetap bisa tumbuh, mengembalikan marwah kekuatannya di dalam fora internasional. Kalau kepemimpinan berikut betul-betul punya kapasitas. Ya, dan untuk supaya kapasitas presiden nanti loss in capacity tidak terjadi pada Pilpres 2024, kita mesti kembali ke 0% ya, Bung Rocky. Ini